Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkuruni adkurukum washkuruli wala takfur. Para jamaah sholat subuh Masjid Imam Bukhari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayahnya begitu banyak kepada kita sekalian. Oleh karena itu, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, penutup dari sekalian nabi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya akan mengangkat materi tentang amalan-amalan sunnah. Amal-amalan sunnah yang kita lakukan tiap hari, tiap bulan, yang perlu diingatkan kembali agar kita tetap istiqamah, agar kita tetap konsisten dengan ajaran yang kita yakini kebenarannya. Kadang-kadang kita lupa dan lain sebagainya. Jadi memang agama itu harus diingatkan. Tidak boleh tidak. Itu namanya dakwah itu. Manusia itu kadang-kadang ilmunya lama-lama lupa. Kalau nggak diingatkan lupa. Nggak perlu kita saling mengingatkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Pertama, dalam hadis Nabi SAW ada 3 amal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Kekasihku itu Nabi Abu Hurairah mengatakan kekasih saya, yaitu Nabi Muhammad, itu mengingatkan kepada saya ada 3 hal yang perlu diamalkan secara rutin. Yang pertama adalah siyamin salasatun ayamin min kulli syahrin. Siyam salasatun, yaitu puasa 1 bulan 3 hari. Kulla syahrin, 1 bulan 3 hari, yang kita kenal dengan yaumul bid. Jadi kemarin terakhir itu Sabtu, Minggu, Senin 3 hari. Ada yang sudah terbiasa, ada yang memang belum biasa.
Kalau dibiasakan jadi biasa Pak itu. Kalau mau itu insya Allah itu Pak. Ya. Awal berat, tapi kalau sudah diniatkan ikhlas insya Allah Pak itu Pak. Jadi 1 bulan 3 hari itu. Tanggal 13, 14, 15. Bulan putih ya. Jadi tanggal-tanggal itu adalah di mana aktivitas setan sangat gencar. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa Yaumul Bid. Yang kedua Nabi mengatakan warakatid duha. 2 rakaat duha. Duha itu kita lakukan setelah matahari naik sepenggal. Atau disebut dengan ketika anak unta kepanasan. Minimal 2 rakaat itu. Kalau Nabi itu 8 rakaat ketika Nabi menaklukkan kota Mekah itu. Jadi kita lakukan secara istiqomah karena duha itu merupakan pembuka rezeki. Mari kita coba untuk melakukan secara istiqomah. Ketiga adalah wa an autira qabla an anamu. Lakukan sholat witir sebelum tidur. Jadi kalau memang kita itu berat bangun pada tengah malam, ya kita laksanakan witir aja boleh. Witir itu kan ganjil 1, 3 boleh kita lakukan. Ya. Atau tidur dulu boleh. Kalau tidur dulu itu namanya sholat tahajud. Sholat lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda. Hendaklah kalian bangun untuk melaksanakan sholat malam sebagai ibadah tambahan. Maka mahmuda itu mudah-mudahan kamu diangkat tempat terpuji. Jadi orang kalau istiqamah melaksanakan sholat malam itu menjadi manusia yang mulia Pak. Dan dia akan menempati tempat yang mahmuda terpuji. Kalau kita mau melaksanakan. Maka sholat malam itu ya walaupun itu sunnah Pak ya. Tapi kalau kita lakukan secara istiqomah, maka segala persoalan apa saja bisa diatasi. Apalagi para ustadz pada mubalik. Di medan dakwah itu banyak sekali tantangan. Itu memang satu-satunya itu komunikasi kita dengan Allah lewat sholat malam. Kemudian berikutnya adalah amal yang berikutnya adalah Nabi menganjurkan. Nah, jadi Nabi itu biasanya itu kenapa juga melakukan puasa Senin Kamis. Ditanya kenapa Rasulullah melakukan puasa Senin Kamis. Nabi mengatakan bahwa Senin dan Kamis itu adalah Allah memeriksa amal kita. Maka saya lebih senang ketika amal saya itu diperiksa, saya dalam keadaan puasa. Senin Kamis itu. Ya. Kemudian ditanya lagi kenapa Nabi melaksanakan puasa sunnah Senin. Senin itu adalah yauma wulida. Aku dilahirkan. Yauma nazalul Quran. Senin itu Quran diturunkan.
Dan Senin itu saya diwafatkan. Maka Nabi senang pada hari Senin itu. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Memang sunnah. Tapi kalau kita mau melaksanakan istiqamah, insya Allah. Jadi terbiasa. Walaupun itu di dalam, kan sekarang kan bulan Rajab kan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Banyak orang melaksanakan ibadah puasa Rajab itu. Puasa Rajab itu dalilnya itu palsu, Pak. Nahar Rasulullah saum Rajab. Nabi itu melarang tidak boleh puasa bulan Rajab. Tapi di bulan Rajab kita boleh puasa Senin Kamis, puasa tengah bulan. Itu sudah tuntunan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, marilah beramal sesuai dengan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita juga berusaha secara maksimal agar kita juga membiasakan diri. Tu'allimu hadzal Qur'an fa innakum tujaru bitilawatil bikulli harfin asra hasanah. Jadi di situ tu'allimu hadzal Qur'an itu dia pelajari Al-Qur'an. Tapi ada yang mengatakan iqra'ul Qur'an. Baca Qur'an itu. Ya'ti yaumal qiyamati, dan dia datang pada hari kiamat itu syafi'an li ashabi. Dia datang pada hari kiamat itu untuk memberi pertolongan kepada kita. Karena itu mari Bapak yang sudah biasa Quran tiap hari teruskan itu. Ada saya buka di YouTube itu ada teman yang kirim materi itu bahwa minimal satu hari membaca mi'ata ayat. Mi'ah itu adalah 100 ayat. Itu minimal itu. Nilainya sama dengan sholat malam, Pak. Ada hadisnya memang ada itu. Maka kita sudah terbiasa baca Quran tiap hari, mari kita teruskan itu. Pagi, sore, minimal itu. Kalau lebih banyak daripada itu, lebih bagus. Karena satu huruf, harfun, satu huruf, la aku tidak mengatakan alif lam harfun. Walakin akan tetapi alif harfun, mim harfun, lam harfun. Itu berarti alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim sudah 30 pahala, Pak. Alif lam mim itu 30 pahala itu. Atau bismillahirrahmanirrahim ya, sudah 190 pahala. Jadi satu huruf oleh Allah diberikan asyara 10 pahala. Jadi luar biasa banyak yang diberikan Allah kepada kita. Tapi kalau kita berbuat dosa misalnya, satu dosa, ya satu dosa. Tidak dilipat gandakan. Tapi pahala sampai 10 kali, Pak, itu, Pak. Itulah keadilan Allah. Sehingga misalnya kita ingin berbuat baik, belum kita amalkan, belum sudah dicatat itu. Tapi kalau kita ingin berbuat dosa, belum kita amalkan, tidak dicatat itu. Tidak dicatat itu. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari banyak membaca Quran. Banyak kita berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Di situ aksi rujuk zikra ala kulli halin. Perbanyak zikir pada Allah dalam setiap keadaan. Kecuali dalam kamar mandi tidak boleh berzikir itu. Jadi di mana saja kita berada harus berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah dengan lisan, Pak, itu, Pak. Insya Allah Allah juga ingat kepada kita. Tapi kalau kita lupakan Allah, Allah juga lupa kepada kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita ini adalah manusia. Manusia itu banyak dosa, Pak. Banyak dosa.
Ada dari mata, dari telinga, dari hidung, dari mulut, dari hati, dari tangan juga bisa itu. Maka kita itu dianjurkan memperbanyak istighfar, memperbanyak bertobat kepada Allah. Ayuhan nas, wahai manusia, inni atubu mi'ata marra kulla yaum. Nabi itu adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dan buat sholat langsung diluruskan oleh Allah. Nah kita ini kan dosa kita banyak. Maka marilah memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada. Ya minimal astagfirullah. Minimal itu. Saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa tubu ilaih. Itu di luar sholat. Tapi begitu salam istighfar saya 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau mungkin bapak-bapak ingin supaya pagi baca, malam kalau Allah dipanggil kita, surga jaminannya. Baca malam, pagi dipanggil oleh Allah, surga jaminan. Itu namanya bacaan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tum a'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka bi nikmatika wa abulaka bi jambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah semua sudah hafal itu. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Jadi kalau kita baca pagi insyaallah Allah jaminan surga. Yang penting kita baca dengan yakin apa yang kita baca itu. Malam, pagi dipanggil jaminan surga. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahagia, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ini saling mengingatkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, agar kita kalau lupa diingatkan oleh saudara kita, agar menjadi orang yang beruntung baik di dunia dan di akhirat. Demikianlah, kurang dan lebih mohon maaf, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.